warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani dari Universitas Asahan, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 1G dengan NPM 20030168, ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia makalah tentang karangan ilmiah. Dan di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul karangan ilmiah. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. Karangan ilmiah adalah karangan dibuat berdasarkan cara yang sistematis dan memiliki ciri-ciri tertentu. Istilah ilmiah, tidaknya suatu karangan perlu kita pahami. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk memahami. Karangan ilmiah ini menjadi wahana mahasiswa untuk etos ilmiah, sehingga tidak hanya menjadikan konsumen atau pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 2, rumusan masalah. Apa pengertian karangan ilmiah? Apa ciri-ciri karangan ilmiah? Apa saja macam-macam karangan ilmiah? Apa jenis karangan ilmiah? Apa tujuan penulisan karangan ilmiah? Bagaimana langkah-langkah pokok dalam pembuatan karangan ilmiah? 3, tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan makalah ini dibuat sebagai berikut. 1, untuk mengetahui pengertian karangan ilmiah. 2, untuk mengetahui ciri-ciri karangan ilmiah. 3, untuk mengetahui macam-macam karangan ilmiah. 4, untuk mengetahui jenis karangan ilmiah. 5, untuk mengetahui tujuan dari karangan ilmiah. 6, untuk mengetahui dari langkah-langkah pokok dan pembuatan karangan ilmiah. Bab 2, pembahasan. Pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah laporan tulis dan terbit yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Menurut Brotowijoyo, adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi, karangan ilmiah adalah suatu tulis yang di dalamnya membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyidikan, pengamatan, pengumpulan data yang dapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, atau kajian pustaka, dan dalam memaparkan dan menganalisis data yang harus berdasarkan pemikiran ilmiah. 2, ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri-ciri karangan ilmiah yaitu 1, sistematis, artinya mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. 2, objektif, artinya pembahasan suatu hasil penelitian sesuai dengan yang diteliti. 3, cermat, tepat, dan benar. 4, tidak persuasif, argumentatif, dan emotif. 7, netral, artinya tidak mengejar keuntungan sendiri atau pihak tertentu. 8, tidak melebihi atau melebihkan sesuatu. 3, macam-macam karangan ilmiah. Ada berbagai macam karangan ilmiah, berikut diantaranya. 1, laporan penelitian. Laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan. 2, skripsi, tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana atau serata 1 atau SI. 3, tesis,
tulisan ilmiah atau mendapatkan gelar akademik setara 2 atau S2 yaitu master. 4. Disertai tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik setara 3 atau S3 yaitu doktor. 3. Surat pembaca, surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. 6. Laporan kasus, tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori. Jenis-jenis karangan ilmiah. 1. Karangan ilmiah. Ada 2 hal yang mendasari yang menunjukkan ilmiah tidaknya suatu karangan. Pertama, adanya penyajian atau umum. Dan kedua, adanya ketepatan dan keteraturan metode penulisannya. Yang dimaksud dengan fakta umum adalah fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat diuji sejauh mana fakta itu dapat diterima. Bila ternyata sebaliknya, maka berarti fakta itu gagal dan akan tersisa. Contoh fakta umum yang bernilai ilmiah ialah setetes air itu terdiri dari sejumlah molekul terdiri dari 2 atom hidrogen atau 1 atom oksigen. 2. Karangan non-ilmiah. Keilmiahan suatu karangan ditentukan oleh adanya fakta umum dan penulisan yang benar apabila fakta yang disajikan ialah fakta pribadi, bukan fakta umum, serta ditulis berdasarkan metodologi yang benar, maka hasilnya disebutkan karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau biasanya digunakan atau tidak terlalu formal. 3. Karangan ilmiah populer. Istilah karangan ilmiah populer muncul karena cara penyajian yang berbeda dengan karangan ilmiah. Penambahan kata populer ditinjau dari segi kepada setiap karangan itu ditunjukkan. Jelasnya, karangan itu ditunjukkan kepada masyarakat umum. Karena itu, bahasanya cenderung mudah dipahami oleh pembaca secara mudah. Contoh karangan ilmiah populer adalah majalah, surat kabar, dan buku-buku yang memang pandangannya untuk keperluan orang banyak atau masyarakat luas. 3. Karangan tidak ilmiah. Suatu karangan dikata tidak ilmiah bila tidak tertulis berdasarkan metodologis penulisannya yang benar. Artinya, walaupun yang disajikan dalam karangan itu fakta umum tanpa ditulis dengan prosedur tertentu, tidak ilmiahlah karangan tersebut. Secara penulisan adalah inti dari keilmiahan suatu karangan dan disusun secara sistematis. Tujuan karangan ilmiah. A. Untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah sistematis dan metodologis. B. Menumbuhkan etos ilmiah dalam kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. C. Karangan ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi cara transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. D. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang memiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karangan ilmiah setelah bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. E. Melatih kemampuan dan keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. F. Memberikan penjelasan, memberikan komentar dan penelitian, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesa. Langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah. Langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah adalah sebagai berikut. A. Memilih sebuah topik yang ditulis sesuai dengan minat Anda, minat pembaca,
arti penting topik, fasilitas, dan kesempatan. B. Mencari sumber yang autoritatif. C. Membatasi pokok soal yang akan dibicarakan agar pengumpulan data, informasi, dan fakta serta pengolahannya terfokus dan agar kerangka dapat dikembangkan secara memadai. D. Menentukan suatu tesis percobaan atau garis besar acuan sementara yang menjadi arah umum dan tujuan yang hendak dicapai. E. Mencari perpustakaan, judul-judul buku dan artikel yang membicarakan topik yang telah dipilih dan dibatasi. F. Mengumpulkan atau meminjam buku-buku bacaan yang lain akan dipakai secara sumber. G. Mencatat tiap judul buku bacaan pada sebuah kartu bibliografi lengkap dengan tentang nama pengarang dan publikasinya. H. Membaca buku-buku sumber dengan membuat catatan-catatan. I. Menata bahan yang terkumpul berupa catatan-catatan menjadi suatu garis besar. I. Menata bahan baku yang terkumpul J. Merumuskan tesis final. K. Menyusun kerangka karangan yang final. KL. Menurut daftar pertama karangan, pengantar tidak selalu yang pertama kali disusun. Mungkin saja batang tumbuh karangan ditulis terlebih dahulu, kemudian penutupnya berupa kesimpulan, setelah itu baru disusun pengantarnya. Sistematika karangan ilmiah terdiri dari 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Lembar persetujuan, 4. Kata pengantar, 5. Daftar isi, 6. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Perumusan masalah, C. Tujuan dan manfaat penulisan. 7. Bab 2 Kajian teoritis dan metodologi penulisan terdiri dari A. Kajian teoritis, B. Kerangka berpikir, C. Metodologi penelitian terdiri dari 1. Tempat dan waktu, 2. Metode. 8. 3. Pembahasan, deskripsi kasus, analisis kasus. 9. Bab 4 Kesimpulan dan sasaran, A. Kesimpulan, B. Sasaran. 10. Daftar pustaka. Bab 3 Penutup. 1. Kesimpulan. Karangan ilmiah adalah karya tulis dari hasil seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk mudah dipahami. Dalam makalah ini, mahasiswa atau pembaca dituntut untuk memahami karangan ilmiah dan memperoleh kepuasan intelektual dan memperluas pengetahuan lebih dalam mengenai pembelajaran karangan ilmiah. Saran untuk mahasiswa atau masyarakat mampu membuat karangan ilmiah melalui makalah ini dan penulis dapat memahami lebih dalam tentang pembelajaran karangan ilmiah. Dari saran tersebut, kita dapat memperluas wawasan tentang karangan ilmiah sehingga menjadi generasi bangsa yang cerdas dan juga mandiri. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.